Kadang-kadang kita pikir bahwa ketika pernikahan itu baik-baik saja, maka itu aman. Tapi saudara, begitu banyak orang yang menyimpan bom waktu di dalam hubungan pernikahan mereka. Nah saudara, begitu banyak orang yang berharap bahwa pernikahan itu akan membawa kebahagiaan dan hidup akan menjadi lebih baik. Dan ternyata itu adalah imajinasi pernikahan yang salah. Shalom, selamat siang. Sungguh bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul beribadah ya. Saudara, senang sekali saya dari minggu lalu melihat buat teman-teman remaja yang sudah naik ke remaja ya. Jadi mereka sudah tidak pergi lagi ke sekolah minggu yang kelas 7, dan hari ini beberapa saya lihat bersama-sama dengan papa mama ya, atau dengan teman-temannya datang ya bersama-sama dengan kita di ibadah umum ini, di ibadah LCS ya. Selama bertahun-tahun dari kecil mereka di sekolah minggu, sekarang ibadah di umum bersama dengan orang-orang dewasa. Selamat datang anak-anakku. Dan juga saudara, dalam masih rangkaian bulan keluarga di bulan Agustus ini, dan kita sudah masuk di minggu kedua dan bicara tentang gospel and my marriage. Nah saudara, khusus saya mau beritahu di minggu keempat nanti kita akan mengadakan ibadah intergenerasi. Dan itu ibadahnya hanya 1 kali. Ya, dan juga gabung semua dengan anak-anak sekolah minggu. Jadi ibadah kita akan dimulai jam 9:30. Ingat ya Bapak Ibu ya, tanggal 25 Agustus. Minggu terakhir bulan ini, dan itu menjadi satu perayaan, menjadi satu puncak dari bulan keluarga di gereja kita. Nah saudara, hari ini kita bicara tentang gospel and my marriage, dan saya mau tanya dulu Bapak Ibu yang sudah menikah, boleh angkat tangan? Yang sudah menikah, nah, yang udah angkat tangan, nah ya bisa lirik-lirik ya, anak-anak pemuda, oh dia belum menikah ini, bisa tolong angkat tangannya, saya mau lihat berapa persen yang sudah menikah. Oke, ya lumayan saudara ya, lumayan. Masih ingat janji nikahnya? Nanti pulang boleh dicoba di depan suami, di depan istri. Saya, Nita ya, atau sebut nama saudara, mengambil engkau sebagai suami atau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dengan menaati firman Tuhan yang suci. Mulai hari ini, baik mulai wangi minyak parfum sampai minyak angin ya, mulai dari lengkungan ke dalam sampai lengkungan keluar, mulai dari 6 pack sampai 6 month ya, aku akan tetap mengasihimu, mencintaimu, menghormatimu seumur hidup saya. Nah saudara, tema ini mungkin terdengar spesifik ya, khusus untuk yang sudah menikah, pasangan suami istri. Nah, tapi saya yakin bahwa kebenaran ini juga berbicara buat teman-teman anak-anak pemuda remaja yang belum menikah dan juga akan mempersiapkan pernikahan. Dan juga untuk Bapak Ibu atau saudara yang mungkin juga mengambil keputusan untuk tidak menikah. Nah saudara, ada kebenaran Injil yang sangat indah ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, apa sih bayangan kita tentang pernikahan yang bahagia? Banyak orang bilang kalau mau menikah bahagia ya berarti dia tidak cekcok ya, ributnya itu tidak besar, bahagia selalu, jalannya mulus, jarang bertengkar atau mungkin kurang sekali bertengkar. Itu adalah pernikahan yang berbahagia. Tidak ada masalah yang menguras pikiran, menguras tenaga, menguras emosi. Itu adalah itu adalah pernikahan yang berbahagia. Suatu sore ketika suami istri sedang ngopi bareng gitu ya di depan rumahnya, ngobrol-ngobrol, lalu suaminya cerita-cerita, mami, kita ini sudah menikah 20 tahun ya, sudah 20 tahun, dan saya perhatikan ya beberapa bulan terakhir ini kamu ini jadi sangat jarang sekali meluapkan amarahmu gitu ya. Dia bilang, oh ya gitu ya Pak? Ya, karena selama 20 tahun ini saya kenal kamu, kalau marah itu belak-belakan ya, keluar semua, wow itu pokoknya itu rumah jadi seperti goncang ya, seperti kapal pecah. Tapi saya perhatikan beberapa bulan ini tidak begitu Mi. Wow, ada perubahan dalam dirimu. Ya, lalu istrinya cerita, iya Pak, saya tahu itu adalah kelemahan saya. Jadi saya mencari pertolongan dengan apa? Saya pergi cari terapi. Bagaimana cara mengatasi kemarahan? Wah, bagus dong ya. Berarti terapi itu bermanfaat untuk kamu. Karena sejak ikut itu, kamu tidak melampiaskan amarahmu. Ya. Apa sih yang dikasih tahu? Apa yang disuruh ketika kau marah? Bagaimana mengatasinya? Ya, terapi saya bilang kalau kau marah, jangan
melampiaskan begitu ya. Tapi lakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berguna untuk melampiaskan amarahmu. Wah, bagus sekali ya. Jadi apa yang kau bikin, mah? Saya itu kalau marah ya, saya kan suka bersih-bersih. Jadi kalau saya marah, saya kasih bersih semua kamar mandi, kloset semua di rumah. Ya, saya marah gitu, waktu dia kasih bersih. Oh, yuk pantasan berapa bulan ini saya lihat kloset rumah kita bersih, ya. Kamar mandi tuh jadi bersih. Oke, ya jadi cerita-cerita lagi. Nah, sambil serumput kopi, suaminya sadar, tunggu mami, kau tadi bilang kasih bersih kamar mandi, kasih bersih kloset. Saya tidak lihat sikat kloset di kamar mandi. Nah, ya, lalu istrinya sambil serumput kopi bilang, iya Pak, karena saya menyikat kloset dan kamar mandi memakai sikat gigimu. Nah ya, saya pakai sikat gigimu untuk saya bersihkan itu kloset. Ya saudara, begitulah ya. Kadang-kadang kita pikir bahwa ketika pernikahan itu baik-baik saja, maka itu aman. Tapi saudara, begitu banyak orang yang menyimpan bom waktu di dalam hubungan pernikahan mereka. Nah saudara, begitu banyak orang yang berharap bahwa pernikahan itu akan membawa kebahagiaan dan hidup akan menjadi lebih baik. Dan ternyata itu adalah imajinasi pernikahan yang salah. Saudara, dengan aktualisasi diri, bagaimana orang mau menunjukkan bahwa hidupnya baik-baik saja, apalagi dengan zaman sosmed sekarang, dia mau menunjukkan bahwa hidupnya, pernikahannya baik-baik saja. Tetapi ternyata mengandung bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah saudara, salah satu akibatnya adalah ketika begitu banyak pernikahan yang akhirnya berakhirnya tidak baik atau hidup dengan tidak bahagia. Akhirnya orang merasa pesimis dengan pernikahan. Nah saudara, statistik menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia ini menurun cukup drastis. Dan tahun 2023 yang lalu itu menjadi angka pernikahan yang terendah dalam satu dekade. Dan itu berdasarkan statistik saudara ya. Jadi saudara, bahwa tidak dapat dipungkiri kerusakan manusia karena dosa ini merusak apa yang awalnya Tuhan rancangkan, khususnya dalam hal ini pernikahan yang harusnya begitu indah tapi menjadi rusak karena dosa. Nah saudara, di zaman sekarang banyak orang menganggap pernikahan itu hal yang kuno. Jadi satu laki-laki, satu wanita menikah, mengucapkan janji nikah, menikah secara resmi itu sudah kuno. Sekarang zaman modern apa? Tidak harus satu laki-laki, satu perempuan. Bisa dua-dua laki-laki, ya, bisa dua-dua perempuan. Tidak harus janji nikah. Hidup bersama saja. Itu sekarang keluarga yang modern. Dan itulah yang membombardir atau ideologi yang terus menerus cuci otak generasi zaman sekarang. Bahwa ayo kita hidup sesuai dengan apa yang cocok dengan kita. Nggak harus ikut apa yang sudah kuno. Itu semua sudah lewat. Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu nyaman sesuai dengan apa maumu. Saudara, itulah mengapa yang menjadi satu panggilan gereja untuk juga membicarakan pernikahan di dalam ibadah hari Minggu. Jadi buat yang belum menikah, ini sekaligus konseling pranikah ya. Konseling pernikahnya rame-rame saudara ya. Nah saudara, ketika bicara tentang tips pernikahan, kita ini mudah sekali tergoda untuk mau cari tahu. Oke, apa tipsnya pernikahan bahagia? Gitu ya. Kita pengen tahu apa sih tips pernikahan bahagia. Nah saudara, tips-tips yang ada bisa jadi mungkin membantu. Mungkin, tetapi tidak lama. Hanya mengubah perilaku kita. Tetapi jikalau hati kita tidak terlebih dahulu diubah, maka akan kembali kepada pola yang lama, cara kita yang lama. Nah saudara, oleh karena itu mengapa kita perlu bicara tentang Injil yang masuk di dalam pernikahan kita. Nah hari ini kita bahas itu saudara ya. Jadi mari kita siapkan hati, kita siapkan otak kita saudara ya. Mungkin otak saudara agak sedikit panas pada hari ini. Saudara, mari kita melangkah yang pertama. Apa sih tujuan menikah? Bisa dibantu slide-nya? Saudara, mengapa orang menikah atau mengapa kita menikah untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah? Secara umum orang beranggapan bahwa gini, saya menikah karena ya memang sudah waktunya. Ya, umur saya sudah cukup, atau saya harus mempunyai keturunan, atau keluarga saya perlu penerus. Saya menikah supaya nanti saya tua ada yang urus. Ya, saya menikah supaya nanti ada teman hidup. Saya menikah supaya saya bisa memperbaiki ekonomi.
Saya menikah daripada saya bersinah, mending saya menikah. Nah, saudara gitu ya. Saya menikah karena saya mau bahagia. Oh, saudara kalau bisa jabarkan semua motivasi tujuan orang menikah itu banyak sekali, saudara. Tetapi ini menjadi pondasi yang salah, pondasi yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi mungkin itu menjadi salah satu tujuan kita menikah awalnya. Mungkin kita tidak tahu. Tetapi saudara, mari kita melihat bahwa tujuan pernikahan itu bukan untuk memenuhi keinginan kita, bukan saudara. Tapi mempunyai maksud yang lebih mulia, yaitu kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kita lihat itu di dalam Alkitab. Saudara, di dalam penciptaan, di sini sudah jelas sekali, bagian ini sudah kita sering baca ya. Ketika Tuhan berfirman, marilah kita atau baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Lalu disebutkan semua ciptaannya. Lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas seluruh ciptaan. Jadi saudara, apa yang mau diberitahu oleh firman Tuhan melalui penciptaan ini? Yaitu bahwa pernikahan bukan ide manusia. Pernikahan bukan ide masyarakat, bukan produk budaya, bukan juga program pemerintah. Wah, ini lihat aja ada laki-laki perempuan, ya udah kita buat program pernikahan. Program pemerintah bukan menyatukan atau dua orang bersatu. Program pemerintah 2 anak cukup gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan program pemerintah, bukan ide manusia. Tetapi pernikahan itu dirancang, diinisiasi oleh Allah sendiri. Dan Tuhan bukan hanya menginisiasi, merancang, tapi Dia sendiri memberkati pernikahan itu. Dia hadir di dalam pernikahan itu. Saudara, jadi waktu Tuhan menciptakan wanita atau Hawa, itu bukan hasil protesnya Adam. Tuhan, saya kesepian. Tuhan, please dong kasih saya pasangan. Enggak, saudara. Adam itu sudah full. Dia lengkap ketika Tuhan menciptakan dia. Nah, saudara, ini menjadi hiburan bagi saudara-saudara yang mengambil keputusan untuk tidak menikah. Bahwa saudara itu full. Ini menghancurkan stigma-stigma masyarakat yang menganggap bahwa orang kalau tidak menikah itu tidak lengkap. Tidak, saudara. Ketika manusia diciptakan, dia lengkap karena dia bersama dengan Tuhan. Relasinya bersama dengan Tuhan itu full. Tetapi ada yang lain yang Tuhan lihat sehingga Tuhan mengatakan tidak baik. Manusia itu seorang diri saja. Jadi saudara, perhatikan bahwa penilaian tidak baik manusia itu seorang diri saja bukan dari evaluasinya Adam. Bukan. Tetapi Tuhan. Tuhan yang lihat dan Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan melihat ada tujuan yang lebih besar yang tidak bisa dicapai kalau Adam sendiri. Dan untuk tujuan itu Allah menciptakan Hawa. Nah, saudara perhatikan ya, kenapa Tuhan tidak menciptakan beberapa manusia? Jadi selain Adam yang lain, Adam lagi, ya. Rame-rame, kan mau banyak. Karena hanya dengan berpasangan tujuan itu tercapai. Beranak cucu, menguasai bumi, hanya bisa tercapai ketika ada wanita dan laki-laki. Pria, wanita bersatu. Dan itulah tujuan mulia. Jadi saudara, Allah sendiri merancang pernikahan itu. Jadi tujuan pernikahan harus sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai dengan tujuan. Contohnya begini saudara ya. Ini mimbar ya. Ini dibuat khusus untuk khotbah. Berarti barang-barang yang di atas sini beratnya jangan terlalu berat ya. Karena apa? Hanya untuk taruh Alkitab, buku atau apapun. Misalnya ya, ibu-ibu lihat-lihat, ih bagus dong ini, di jadi meja bikin kueku ini di, bisa enggak saya pinjam? Ya, bisa saudara? Ya bisa-bisa saja sih. Mau dipakai buat bikin kue? Bisa? Bisa juga. Tapi tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya dibentuk ya untuk mimbar podium di depan ini. Lalu kita lihat miring ki, saya kasih lurus ki deh. Jadi ambil apa?
ambil handphone, ganjal. Pinjam handphonemu semua, kasih apa supaya rata ini mimbar. Bisa? Ya bisa-bisa aja juga. Tapi handphone dirancang bukan untuk ganjal mimbar. Ya, handphone dirancang untuk alat komunikasi. Jadi saudara bisa mengerti bahwa ketika sebuah alat dibuat, pasti ada tujuannya. Ketika digunakan tidak sesuai dengan tujuannya, rusak, menyimpang. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan dirancang bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Daripada bersinah kita menikah saja. Bukan saudara. Pernikahan dirancang bukan nanti kalau sepanjang hidup ada yang mengurusi. Nah saudara, kalau ada kita menikah hanya untuk mengurusi pasangan hidup, saya gagal mengurusi suami saya. Karena sampai sekarang suami saya tidak kurus-kurus saudara ya. Kalau tujuannya untuk mengurusi begitu ya. Nah saudara, kalau pernikahan hanya untuk yang penting kita hidup sesuai dengan mau saya, pokoknya suka-suka saya, tidak sesuai tujuannya. Saudara tahu tidak ada satu gaya hidup yang baru orang menikah. Yaitu apa? Suami istri tinggal pisah rumah. Menarik ya? Tapi mereka baik-baik saja. Apa tujuannya? Supaya privasi suami ini tidak diganggu. Tidak diributin dengan istri yang selalu rempong, moro-moroi dia gara-gara handuk ditaruh di tempat tidur, sepatunya ditaruh sembarangan. Jadi pisah rumah. Istri juga bisa menata rumahnya sendiri. Tidak terusik dengan suami yang mau obrak-abrik rumahnya. Jadi mereka itu tetap menikah, sah, tapi pisah rumah. Jadi intinya gini, nanti kalau lagi kangen, suami bisa jemput istri. Jadi seperti masih ngapelin begitu ya, seperti pacaran. Istri juga kalau lagi kangen, telepon, pergi ke rumah suami. Nanti anak-anak bisa nanti nginap di rumah istri, nginap di rumah suami. Bisa? Ya kalau dibilang bisa, semuanya bisa saudara. Tapi tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan tidak sesuai. Nah saudara, itulah sebabnya kalau dibilang bisa. Tapi pernikahan rusak. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah saudara, ini yang paling indah. Ketika Allah menciptakan pernikahan, maka ada satu tujuan yang lebih mulia dan ini paling agung. Bahwa pernikahan diciptakan untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Wow. Saudara, kita bisa mengenal dan melihat Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya, ketritunggalannya melalui desain pernikahan. Ada kejamakan di dalam kesatuan. Ada kesatuan di dalam kejamakan. Makanya saudara kalau masih ingat ya tentang Allah Tritunggal, orang Kristen percaya Allah bukan hanya satu pribadi, 3 pribadi, tapi punya satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Tapi satu, itulah Allah Tritunggal. Nah saudara, kita melihat lebih jelas di dalam ayat ini ya. Saudara, yang saya kasih warna kuning itu adalah bentuknya tunggal. Yang warna biru itu jamak. Saudara, bagaimana indahnya Alkitab, firman Tuhan ketika dia memainkan antara jamak dengan tunggal ini. Ya, jamak, tunggal. Allah berfirman tunggal, baiklah kita, wah ini jamak. Allah Tritunggal menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka, wah saudara, ini permainan ya, permainan kata. Tunggal jamak, tunggal jamak. Dan itu diwujudkan ketika Tuhan menciptakan dalam Kejadian 1 ayat, ini 2 ya, Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jamak, tunggal. Saudara lihat, inilah gambaran tentang Allah Tritunggal. Nah saudara, saya akan jelaskan nanti lebih lanjut saudara ya. Jadi saudara, gambaran ini adalah satu gambaran yang istimewa. Bahwa pernikahan itu sendiri mendapatkan tempat yang sangat istimewa di dalam Alkitab. Rekan-rekan yang sudah kuliah atau yang sedang kuliah, ingat waktu kita kuliah itu salah satu tugas yang sering dikasih itu adalah buat laporan baca. Betul ya? Satu buku, buat reviewnya, buat laporan bacanya. Saudara, kita tidak mungkin baca satu buku itu semua. Tapi bagaimana caranya kita tahu inti dari penulis buku? Tekniknya adalah baca pendahuluannya, bab 1-nya, ya, lihat daftar isinya, lalu baca penutupnya, ya, penutupnya, lihat kesimpulannya. Langsung kita bisa tahu apa inti atau isi dari buku itu. Saudara perhatikan Alkitab, waktu dibuka bicara tentang penciptaan, Alkitab bicara tentang apa saudara?
pernikahan. Betul? Pernikahan. Lalu waktu kita balik paling belakang dari Alkitab, Wahyu cerita apa? Pernikahan anak domba. Yesus sebagai mempelai laki-laki menjemput gerejanya yang adalah mempelai wanita. Dan itu digambarkan apa? Sebagai satu bentuk persekutuan yang indah. Wow, saudara, jadi Alkitab, firman Tuhan, Allah sendiri menaruh perhatian khusus ke dalam pernikahan saudara. Mujizat pertama terjadi dalam peristiwa pernikahan. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Allah begitu mencintai pernikahan. Memandang indah pernikahan itu begitu spesial. Karena itu apa? Menggambarkan dirinya. Menggambarkan dirinya. Nah saudara, karena itu ini kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Pernikahan yang Tuhan rancangkan bukanlah tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Bukan menggambarkan dalamnya cintaku kepada pasanganku. Saya dan pasanganku bukanlah aktor utamanya. Tetapi pernikahan kami menggambarkan pemeran utama seluruh kehidupan, yaitu Allah Tritunggal. Saudara, inilah kebenaran yang sangat indah. Bahwa pernikahan menggambarkan Allah Tritunggal. Jadi saudara, Allah Tritunggal itu dinyatakan terus-menerus dalam hidup kita. Bukan hanya pernikahan, seluruh hidup kita. Saudara, makanya kalau kita bilang ya, Tuhan itu ditaruh di nomor 1, itu adalah satu pandangan yang perlu dikoreksi. Karena bayangan kita tuh begini, seperti satu rak, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pikiran kita Tuhan itu kasih boxnya paling atas, betul ya? Namanya Tuhan itu di tempat pertama di hatiku gitu ya. Nomor 1. Lalu nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Bingung kan? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Saudara, dulu pikiran saya itu begitu. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga saya, nomor 3 pekerjaan saya, nomor 4 pelayanan saya. Tapi tunggu dulu, pelayanan juga penting. Taruh nomor berapa deh? Saudara, kalau kita pikir Tuhan itu hanya ditaruh dalam satu box dan dia taruh di nomor 1, maka Tuhan itu tidak terlibat dalam kehidupan kita. Jadi yang benar itu bagaimana? Tuhan itu kalau ada digambarkan seperti roda sepeda, Tuhan itu di porosnya. Sehingga kehadiran Tuhan mempengaruhi pernikahan, kehadiran Tuhan mempengaruhi studi, kehadiran Tuhan mempengaruhi pekerjaan kita, kehadiran Tuhan mempengaruhi pergaulan kita. Jadi seluruh hidup kita, apapun itu, menghadirkan Tuhan. Menunjukkan, mempresentasikan Allah Tritunggal. Itulah yang benar saudara. Jadi nggak bisa kita kotak-kotakan Tuhan masuk di sini, pernikahanku masuk di sini, pekerjaanku masuk di sini, enggak. Tuhan yang jadi poros di dalam kehidupan kita. Nah saudara, itulah tujuan Tuhan menciptakan dalam konteks ini pernikahan. Tuhan mau disenangkan, Dia ingin dimuliakan melalui pernikahan kita. Jadi saudara, kita harus memperbaiki motivasi yang tidak benar dalam pernikahan kita. Jikalau menikah untuk memenuhi kebutuhan kita, kita akan kecewa. Karena kita orang berdosa menikah dengan orang berdosa juga. Saudara, karena itu mitos-mitos pernikahan itu begini. Yang penting cinta. Yang penting cocok. Boleh kita menikah. Oh saudara, cinta dan cocok akan jadi pudar pada saat cekcok. Ingat ya, cinta dan cocok jadi pudar saat cekcok. Karena apa? Kalau cinta, saudara, itu kita punya perasaan itu naik turun. Naik turun. Kita lagi marah bisa ngomong I love you? Gak bisa. Itu kalau cinta, perasaan itu mudah sekali tergoyahkan dengan situasi. Cocok. Ya kadang-kadang kita pikir yang penting saya cocok. Nah saudara, ukuran cocoknya itu apa? Ya, dalam beberapa hal mungkin bagus, cocok. Tapi ketika menghadapi satu hal yang lain, kadang-kadang jadi tidak cocok. Contohnya begini saudara. Ya, kalau orang yang ekstrovert, mungkin pikir gini, ya saya cari yang introvert deh, supaya kami berdua itu saling melengkapi. Ya saya ini ribut sekali, saya cari orang yang tenang nih. Ya awal-awal sih cocok ya. Tapi lama-lama dalam pernikahan masuk yang begini, dia ngomong sama pasangannya, kenapa kok diam sekali? Ya kita pikir awalnya cocok toh.
kenapa kok diam sekali? Terus pasangannya bilang, kenapa kok ribut sekali? Ya, jadi apa yang kita pikir cocok, jadi tidak cocok. Saya mungkin kita pikir, bayangkan ya, saya ini orang rantasa. Saya mau cari orang yang lebih rapi. Nah, ya, cocok toh? Cocok. Nah, mari masuk dalam pernikahan. Nah, lihat nih, bagaimana orang yang rantasa itu tiap hari diomeli sama orang rapi. Ya, dan orang yang rantasa itu juga sakit hati karena selalu diomeli sama orang yang rapi. Saudara, tidak bisa kita pakai standar cocok. Nggak bisa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Stanley Hauerwas ya adalah seorang profesor etika. Dia mengatakan begini, pernikahan bisa dirusak oleh sikap pemenuhan diri yang menganggap pernikahan dan keluarga sebagai lembaga utama untuk memenuhi pribadi. Dan diperlukan agar kita menjadi utuh dan bahagia. Kita kira di luar sana ada orang yang paling tepat untuk kita nikahi. Dan kita harus menemukannya. Tapi faktanya kita tidak pernah benar-benar mengenal orang yang kita nikahi. Kita hanya pikir kita mengenalnya. Yang duduk sama pasangannya, coba lihat dia. Kau kenal dia, saudara? Saudara kenal pasanganmu? Karena Yudi, ada hal-hal sisi-sisi yang saya tidak kenal di dalam dirinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini Hauerwas mau menunjukkan bahwa pencarian pasangan yang benar-benar cocok, benar-benar sempurna itu mustahil. Karena kita tidak bisa mengenal sungguh-sungguh siapa pasangan kita kecuali kita jalani semua sama-sama. Proses sama-sama. Lewat air mata, lewat canda, lewat tawa. Saudara, ini perjalanan yang akhirnya membawa kita dalam pernikahan yang kuat, penuh sukacita. Bukan karena kita dapat orang yang cocok, bukan saudara. Tetapi karena ada satu yang lebih kuat daripada hanya sekedar cinta dan cocok. Yaitu apa? Mengerti tujuan Allah menciptakan pernikahan. Nah, saudara, mari kita lihat ini tujuan pernikahan. Kita masuk dalam peran suami istri. Ini adalah ayat yang sudah sangat sering kita bacakan, saudara, khususnya ketika konseling pranikah, ketika janji pernikahan. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama, saudara ya. Untuk ayat 21 kita baca sama-sama. Untuk 22 sampai 24 untuk istri, calon istri, cewek. Ikut ya, nanti yang suami bagian suami dan bapak-bapak. Ayat 21 dulu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ya, istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Suami-suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Lanjut, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, ini sama-sama saudara, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, lihat bagaimana Tuhan membagi peran. Dan ketika Tuhan membagi peran suami istri ini bukan untuk cari siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, bukan. Tetapi supaya ini berjalan harmonis sesuai dengan rancangan Tuhan. Dikatakan suami adalah kepala istri, istri adalah penolong. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Jadi ini saudara, gambaran yang sangat harmonis. Dan sekali lagi ini menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Bagaimana Allah anak tunduk kepada Bapaknya, Roh Kudus tunduk kepada Allah anak. Ya, Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus. Tetapi tiga pribadi ini satu. Mereka saling mengasihi.
Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa. Ya saudara lihat bagaimana ini menggambarkan Allah Tritunggal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saat fungsi suami istri ini tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka jelas itu akan jadi berantakan. Ya, salah satu contoh saudara ya dalam sistem patriarki. Patriarki itu suami yang menonjol ya. Suami yang segala-galanya. Dia kepala, dia yang memimpin. Artinya akhirnya yang terjadi adalah ketika itu menyimpang, suami yang harusnya leader, menjalankan leadership, jadi penindas. Jadi penguasa. Ya, menekan istri. Nah, akhirnya muncul gerakan feminisme. Yang cewek-cewek ini, emansipasi gitu ya. Melawan gerakan patriarki. Kami juga ini wanita, haknya sama. Awalnya sih bagus saudara. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Wanita yang menggerakkan emansipasi ini dalam gerakan feminisme akhirnya apa? Mau mandiri. Lepas dari kepemimpinan suami. Muncullah para wanita-wanita yang tidak mau tunduk kepada suami. Nah saudara, ini penyimpangan. Nah jadi bagaimana saudara yang dikasih Tuhan dari kebenaran firman Tuhan, di sini dikasih tahu istri sebagai penolong yang sepadan. Nah kata penolong itu ezer, kita mungkin ingatnya Ebenezer ya, batu penolong. Nah saudara kata ezer ini digunakan dalam Alkitab untuk menunjuk kepada bantuan militer ya, bantuan militer. Jadi makanya setelah menikah ya istri masuk ke dalam rumah tangga adalah seperti menjalankan wajib militer ya. Jadi istri bangun paling pagi, tidur paling malam ya, bersihkan rumah, angkat galon, ngepel, cuci baju, manjat, ganti lampu. Ini kok curhat saudara ya. Ya, saudara itu istri ya, wajib militer. Karena menolong sama dengan membantu. Jadi penolong adalah sudah yang dikandat tok istrimu nanti. Saudara bukan ya, bukan. Saudara ini gambaran apa? Militer. Jadi seperti kalau kita punya satu pasukan ya, pasukan yang kecil dan menghadapi pertempuran, ini sudah apa ya? Tidak seimbang. Lalu datanglah bantuan. Nah itu ezer saudara. Datang bantuan, penolong sehingga timnya ini menjadi lebih kuat. Jadi saudara peran istri di sini adalah menolong suami untuk mewujudkan rencana Allah di dalam pernikahan. Jadi kalau kepemimpinan suami lemah, istri bukan ambil alih. Tetapi istri menolong, mendampingi supaya suami mempunyai kepemimpinan yang terlihat. Ya, ini peran istri yang sangat penting saudara. Jadi saudara istri hanya dapat menjalankan peranannya sebagai penolong suami hanya kalau dia tunduk kepada suaminya. Kalau tidak tunduk maka dia jadi tanduk. Kalau dia tidak jadi penolong, dia jadi penodong. Ya, perongrong, ini permainan katanya ya. Pak, tangga aku sudah iPhone 16. Saya kodong HP kentang ya. Beli yang baru gitu ya. Banyak handphonemu atau kepatina ganti handphone. Kok tidak cinta saya. Nah ya. Saudara ini apa? Penodong. Dan istri harusnya bukan jadi penodong, tapi penolong. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu ketika istri mau betul-betul menjalankan peranannya sebagai seorang penolong, dia harus tunduk. Nah, jadi istri bukan berarti bahwa dia ikut saja atau dalam arti bahwa dia mau dianiaya, membiarkan diri dianiaya oleh suami, atau katakanlah istri setelah pulang ini semua jalannya nunduk begitu. Bukan ya saudara ya. Tapi artinya apa? Respect. Kita respect, menghormati suami, tidak merendahkan suami, bahkan di saat suami tidak melakukan atau menjadi teladan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, inilah peranan istri. Nah ini suami bapak-bapak senyum lebar ini, dengar kau itu tunduk ya, tunduk ya, bapak-bapak katakan amin, ya amin ya. Nah saudara, tapi tunggu dulu Pasu, tugas suami jauh lebih banyak dan tugas suami jauh lebih berat. Saudara kalau lihat ayatnya tadi ya, ayat-ayat untuk istri itu lebih sedikit daripada ayat-ayat untuk suami. Ya, dan suami itu lebih banyak. Dan itu adalah satu terobosan budaya yang dilakukan oleh Paulus. Dalam budaya Romawi Yunani pada saat itu tidak ada aturan untuk suami. Ya ada aturan untuk istri, untuk anak, untuk hamba.
Untuk suami tidak ada. Tetapi ketika kekristenan masuk, aturan itu ada. Dan ini adalah aturan yang sangat agung. Apa itu saudara? Suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Katakan amin ibu-ibu. Amin ya. Suami mengasihi istrinya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, inilah adalah sebuah gambaran yang sangat indah. Bahwa bukan hanya sekedar kita bikin romantis, tetapi kita betul-betul menunjukkan kasih dengan apa? Berkorban. Karena Kristus mengasihi jemaatnya dengan berkorban. Menjalankan perannya, suami menjalankan perannya sebagai kepala, sebagai gembala dengan mengasihi istri. Bukan dengan mengintimidasi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu inilah panggilan dan peran ini harus jalan. Dan ini bukan transaksional. Oh, istri bilang, saya mau tunduk sama kau asal kau mengasihi saya. Suami juga bilang, saya mau mengasihi kau asal kau tunduk sama saya. Ya, sudah mi, tidak selesai mi itu sampai apa? Siapa jadi presiden? Ya, kalau saya sebut namanya nanti salah ya saudara ya. Saudara begitu terus? Tidak. Ini bukan relasi transaksional, tapi ini adalah relasi yang Tuhan tunjukkan, peran yang ideal di dalam rumah tangga. Nah, saudara, mari kita melihat Injil di dalam pernikahan. Setelah kita lihat tujuannya, kita lihat perannya, sekarang mari kita lihat berita Injilnya. Saudara, apa berita Injilnya? Dalam Efesus 5 ayat 32 ini indah sekali saudara. Rahasia ini besar. Yang kumaksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini bukan kayak misteri begitu ya. Misteri rumah kosong, misteri bangku kosong. Bukan saudara ya. Apa maksudnya rahasia atau misterion, misteri? Yaitu apa yang dulunya tertutup, sekarang sudah terbuka. Itu rahasia. Itu kebenarannya. Dan bagaimana bisa dibuka atau sekarang bagaimana kita bisa mengerti, yaitu karena Yesus yang buka. Allah anak itu yang buka kebenaran ini. Nah saudara, apa itu rahasianya? Tadi kita bicara tentang pernikahan gambaran Allah Tritunggal. Dan lebih indah lagi dan tidak kalah indah saudara ya. Pernikahan adalah gambaran tentang Kristus dan jemaatnya. Jadi saudara, desain pernikahan yang telah dirancang sejak awal penciptaan itu menggambarkan hubungan Kristus dan umat kepunyaannya yang terkait dan terikat di dalam covenant selama-lamanya. Jadi saudara, pernikahan itu adalah hubungan yang paling intim, mengalahkan semua hubungan apapun di dunia ini. Saudara, kalau dalam Alkitab kita lihat gambaran Allah dengan umatnya itu banyak gambarannya. Bisa gembala, domba. Betul ya? Apalagi bapa, anak. Tapi yang paling intim adalah apa? Suami, istri. Kalau orang bilang tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua, yang ada hanyalah mantan suami, mantan istri. Saudara, itu adalah upaya untuk merusak pernikahan yang Tuhan rancangkan. Pernikahan itu adalah hubungan yang paling intim. Dan itu sudah dikacaukan oleh dosa. Nah saudara, itulah sebabnya Alkitab bilang Allah tidak menghendaki perceraian. Karena pernikahan itu adalah perjanjian yang mengikat. Sama seperti Kristus mengikat perjanjian dengan umatnya. Jadi pernikahan bukan hanya sekedar terbatas akte nikah. Tapi ini adalah perjanjian seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya. Final atau puncak dari kasih Allah apa? Dia menyerahkan dirinya, mati di kayu salib. Sang mempelai laki-laki atau suami Kristus itu datang ke dalam dunia, mencari mempelai wanitanya yang hilang, yang berdosa, dicari, lalu dia selamatkan. Dia yang adalah Allah menyerahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, tapi dia kosongkan dirinya, datang ke dalam dunia, bayar hukuman dosa, mempelai wanitanya. Jadi saudara, kalau mau dilihat apa hubungan Injil dengan pernikahan? Jelas sekali, pernikahan Kristen adalah ilustrasi atau peragaan tentang Injil. Silakan membantu slide. Pernikahan itu adalah etalasenya Tuhan.
untuk menunjukkan Injil kepada dunia. Bagaimana sih bisa dua orang berdosa ini yang sebenarnya tidak bisa saling mengasihi, tetapi bisa hidup bersama? Bagaimana dua orang berdosa ini yang sama-sama lemah, tetapi bisa saling mengasihi? Dan itulah pernikahan. Tuhan mau menunjukkan Injil itu seperti apa. Injil itu adalah gambaran tentang Dia dengan umatnya. Saudara, kebenaran ini menjawab pertanyaan anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang sering bertanya begini. Boleh enggak pacaran dengan yang tidak seiman? Boleh enggak? Sebenarnya ini sudah jawab, saudara. Bagaimana engkau bisa berpacaran atau menikah dengan orang yang tidak pernah mengalami Injil? Orang yang tidak tahu Injil atau tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana engkau berperan sebagai suami atau sebagai istri sesuai dengan yang Tuhan tetapkan, sedangkan pasanganmu tidak mengenal Injil? Jadi boleh pacaran dengan yang tidak seiman? Jangan ya dek ya, jangan. Jangan. Nah saudara, bagaimana engkau memperagakan Injil dalam pernikahan? Nah saudara, satu pertanyaan yang paling sering ya, atau mungkin sering muncul dalam benak saudara adalah begini. Bagaimana kalau memiliki pasangan yang sulit? Ini gampang sepertinya bicara ya. Tapi bagaimana kalau kita memiliki pasangan yang sulit? Saudara, relasi suami istri yang sudah didesain oleh Tuhan, memang kecenderungan kita adalah kita akan selalu menjadi orang yang menyebabkan banyak konflik. Termasuk kita. Kita semua orang berdosa. Kita bisa menjadi pemicu konflik, pemicu kekasaran, pemicu kecanduan. Kita juga bisa melakukan pembiaran, pelecehan, pengecut di dalam pernikahan kita. Dan inilah kecenderungan kita semua sebagai orang berdosa. Saudara, ketika menghadapi atau menjalani pernikahan yang sulit dengan pasangan yang sulit, apa yang kita lakukan? Mungkin yang kita pikir adalah menyesal kok menikah dengan kau. Coba saya menikah dengan itu mantanku dulu. Sementara pasangan mantannya juga bilang begitu, menyesal kok menikah dengan kau ya. Nah saudara, itulah bayangan kita sebagai manusia berdosa. Tetapi mari kita melihat diri kita di depan cermin dan melihat diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita di hadapan Dia? Bagaimana kotornya kita, berdosanya kita, tetapi kita dilayakkan, kita diterima, kita dikasihi. Yesus memasuki pernikahan terburuk. Ya, kalau memakai kata pernikahan, masuk dalam pernikahan maut yang membawanya kepada kematian untuk menyelamatkan mempelainya, menyelamatkan kita. Jadi Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita nice, kita baik, kita orang yang memang pantas diselamatkan. Kita kotor, saudara. Lalu ketika Tuhan menyelamatkan kita, mengapa kita tidak bisa mengasihi pasangan kita? Dia tidak layak. Permisi tanya. Bukankah kita tidak layak juga di hadapan Tuhan? Saudara, Tim Keller menulis dalam satu bukunya tentang Gospel in Marriage. Dia menuliskan begini. Pernikahan sangat menyakitkan, sekaligus sangat indah. Karena merupakan refleksi dari Injil yang menyakitkan sekaligus indah. Wow, luar biasa saudara. Inilah Injil. Bahwa kita lebih berdosa dan lebih cacat daripada yang pernah kita sadari. Tetapi pada saat yang sama kita lebih dicintai, diterima oleh Yesus daripada apa yang pernah kita harapkan. Saudara, masa-masa sulit di dalam pernikahan saudara mendorong kita untuk lebih mengalami kasih Allah yang mengubahkan. Sehingga kita dapat bertahan bahkan ketika pasangan kita gagal mengasihi kita sebagaimana seharusnya. Karena apa? Karena dengan kacamata Injil kita bisa melihat dosa dan kekurangan pasangan. Dan pada saat yang sama kita juga melihat dosa dan keburukan kita. Dan itulah yang menolong kita untuk bisa mengasihi Dia seperti Kristus mengasihi engkau dan saya. Saudara dikasih Tuhan, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Khususnya ketika dalam kasus-kasus tertentu, misalnya perselingkuhan, KDRT, pergumulannya begitu berat saudara. Pernikahan mengalami goncangan. Tapi saudara ada kabar baik. Bahwa hanya dibutuhkan minimum satu orang, satu pihak untuk menghentikan lingkaran setan di dalam pernikahan.
Dan satu orang itu siapa? Saudara yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, itulah sebabnya mengapa Injil itu harus mengisi hati kita dulu. Ubah hati kita dulu. Hati kita dulu harus dipuaskan oleh Kristus. Hati kita dulu harus memahami betapa besar kasihnya Tuhan. Karena kalau tidak, yang kita ubah hanya perilaku, kita akan kembali dalam lingkaran setan itu. Tapi ketika hati kita terus menerus diubah, diperbarui oleh kasih karunia Tuhan, maka akan keluar apa? Perilaku, hidup yang diubah. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, pernikahan itu bukan tentang mengubah pasanganmu. Pernikahan itu adalah tentang Allah mengubah engkau melalui pasanganmu. Saudara yang duduk di samping pasangan, katakan sama pasanganmu, saya tidak akan mengubah engkau. Silakan. Saya tidak akan mengubah engkau. Saya tidak akan mengubah engkau. Karena yang bisa mengubah bukan saudara, tapi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Dan sebenarnya dalam pernikahan saudara, yang paling banyak diubah itu siapa saudara? Kita sendiri. Betul? Saudara ya, Bapak Ibu yang sudah mengalami pernikahan, sudah belasan puluhan tahun sudah mengalami itu. Dan bagaimana Tuhan membentuk kita justru melalui pasangan kita, sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Saudara, sebagai kesimpulan dan juga menjadi aplikasi, apa yang kita bisa lakukan? Saudara, satu, selalu hadirkan pengampunan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Harus selalu ada pengampunan. Berapa kali pun pasangan kita berbuat salah, kita mengampuni dia. Kenapa? Karena kita juga setiap hari berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mengampuni kita. Kalau marah, selesaikan sebelum tidur. Bapak-bapak please jangan cepat ngorok kalau malam ya. Tanya istrinya, tadi baku bombe gitu ya. Jangan langsung tidur. Enggak apa-apa ya, besok baik itu. Tidak, istrimu nangis-nangis kau tidur. Ya, cepat berdamai. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selesaikan. Hadirkan pengampunan. Nah saudara, yang kedua apa yang kita bisa lakukan? Cari bahasa kasih pasangan saudara. Apakah dia suka dipuji? Dikasih kata-kata penguatan? Apakah dia suka disentuh? Dipeluk? Digandeng tangannya? Apakah dia suka ditemani? Apakah dia suka diberikan hadiah-hadiah kecil? Atau apakah dia suka dilayani? Saudara silakan googling bahasa kasih, itu ada 5. Dan saudara ketika saudara menemukan itu dan saudara pakai itu, ungkapkan itu, wah, tangki kasih pasangan itu terus diisi. Karena apa? Kita sudah dapat dari Kristus, kita kasih ke pasangan kita. Nah saudara, kalau saudara lakukan, saudara saya percaya, saudara dengan pasangan akan bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Dan Tuhan menolong kita dalam kehidupan pernikahan kita.